Buat yang nyari HP gaming versi low budget, dua HP Presto Performance yang bakal kita version kali ini tuh bisa banget buat dijadikan referensi pilihan untuk saat ini. Ada Infinix CT10 Pro dengan Dimensity 8050 dan Poco X5 Pro dengan Snapdragon 778G-nya. Tapi kita compare-nya di kisaran harga yang sama ya guys. Sehingga kalau Infinix bisa dapat varian 8/256GB, si Poco-nya baru dapat yang varian 6/128GB. Bakal lebih worth yang mana sih kalau buat performa hingga keseluruhan fiturnya? Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini. Dimana untuk RAM plusnya Infinix 8/8GB, sedangkan Poco 6/5GB. Untuk OS-nya Infinix pakai XOS 13 4GT, sedangkan Poco MIUI versi 14 yang juga sama-sama sudah berbasis OS Android versi 13. Dan saat dites pakai Antutu versi 9, skornya Infinix bisa mencapai 676 ribuan, sedangkan Poco bisa mencapai 513 ribuan. Untuk storage testnya pun skornya Infinix jelas lebih tinggi, karena sudah bertipe UFS 3.1, sedangkan Poco masih UFS 2.2. Skor Geekbench 6-nya pun jelas di sini Infinix lebih tinggi ya, baik single maupun multi-core-nya. Terus untuk pengetesan 3D Mark pada mode wet left pun, baik skor hingga FPS-nya Infinix masih lebih tinggi. Bahkan stabilannya pun masih sama. Lanjut untuk real experience gameplaynya ketika menjalankan game SD. Untuk game PUBG Mobile, meskipun Infinix aslinya bisa smooth 90 fps, tapi di sini saya tesnya di mode smooth extreme. Karena Poco baru mentok di settingan itu untuk pengalaman yang sama dan biar adil. Dan ketika dilihat pakai FPS monitor, keduanya memiliki gameplay yang sama-sama smooth karena bisa mencapai 60 fps. Sedikit frame drop terasa pada momen tertentu, namun overall masih sangat playable. Untuk sensor gironya pun udah sama-sama responsif dan gak delay. Dan selama 30 menit bermain pun ternyata selisih penurunan baterai dan panasnya terasa identik nih. Game kedua buat main game seberat Genshin Impact. Kedua HP dites pakai setting yang sama, yaitu rata kiri dengan mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable. Namun kalau dilihat dari FPS monitor, ternyata performanya Infinix terasa lebih smooth dibanding punya Poco. Karena Infinix lebih sering mencapai 50an fps, sedangkan Poco malah kesusahan untuk mencapai 50an fps dan malah terkadang stuck di 40 fps. Dan setelah 30 menit bermain, penurunan baterainya hanya selisih 1%, namun panasnya Poco 1 derajat lebih panas dibandingkan punya Infinix. Jadi bisa disimpulkan untuk kinerja yang berat, performa Dimensity 8050-nya Infinix lebih powerful dibandingkan Snapdragon 778G-nya punya Poco. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Yang jelas terlihat kalau yang suka desain yang rame, futuristik, unik dan terlihat lebih eye-catching, jelas Infinix GT10 Pro lah yang jadi pilihannya. Sedangkan kalau yang suka dengan desain yang simple dan gak neko-neko, jelas desain dari punya Poco lebih pas buat dipilih. Untuk penempatan lubang jack audionya juga beda nih, kalau Poco ada di bagian atas, sedangkan Infinix ada di bagian bawah. Untuk desain layar sih keduanya udah sama-sama presisi nih di hampir semua sisinya. Terus untuk kualitas layarnya juga udah sama-sama pakai layar AMOLED yang mendukung refresh rate 120Hz. Cuma untuk kualitas layarnya, saya malah suka punyanya Poco yang terlihat lebih jernih, meskipun untuk terangnya malah aslinya lebih terang punya Infinix. Terus untuk kualitas audio, keduanya udah sama-sama pakai dual stereo speaker. Yang untuk kualitas suaranya, menurutku sih lebih mantep punyanya Infinix. Selain dapat HP yang performanya oke, kualitas kamera di kedua HP ini juga bisa diandalkan. Sama-sama pakai kamera utama sebesar 108MP yang ada dua lensa pendukungnya. Bedanya kalau Infinix hanya didukung dua buah lensa 2MP untuk sensor bokeh dan makro, kalau punya Poco didukung lensa ultrawide 8MP dan makro 2MP. Di bagian depan kamera selfie-nya Infinix 32MP yang bisa merekam video hingga 2K. Kalau punya Poco 16MP yang bisa merekam Full HD di 60 fps. Overall untuk hasil kamera utama karakter warnanya Poco lebih ke cool, sedangkan Infinix lebih ke warm.
Untuk SDR-nya Infinix lebih oke, serta untuk detailnya pun Infinix lebih maksimal dan akan lebih terlihat ketika foto di zoom atau diperbesar. Kalau untuk foto bokehnya udah sama-sama rapi, namun lagi-lagi SDR-nya Infinix masih lebih baik. Baru nih kalau untuk foto selfie, justru SDR-nya punya Poco lebih oke. Tapi beda cerita lagi kalau untuk hasil rekaman video kamera depannya, di mana untuk kualitas warnanya Infinix terasa lebih baik. Namun kalau untuk hasil rekaman kamera belakang, kualitasnya sama dengan hasil fotonya tadi. Dan satu lagi nih kelebihan dari Poco adalah dengan adanya lensa ultrawide yang tidak ditemui di seri Infinix QT10 Pro. Terakhir untuk bagian baterainya nih, punya kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh. Ternyata PC Mark testnya pun hampir nggak jauh beda. Screen on time punya Infinix mencapai 11 jaman, sedangkan Poco sedikit lebih lama 12 jaman. Tapi Poco jelas lebih unggul karena didukung fitur pengisian cepat 67 watt, sedangkan Infinix 45 watt. Jadi untuk proses pengisian cepatnya, Poco jauh lebih unggul. Untuk fitur pendukung lainnya seperti NFC hingga kelengkapan sensor di kedua HP ini pun udah sama-sama oke. Tapi khusus untuk fingerprint, Infinix terlihat lebih premium karena sudah dibenamkan di dalam layar. Sedangkan Poco masih di samping bodi yang menyatu dengan tombol powernya. Sama-sama punya rating IP53 yang tahan percikan air, jadi kedua HP ini aman nih kalau mau dipakai hujan-hujanan. Terus kalau Infinix punya fitur LED notif yang bisa menyala ketika irama musik dimainkan atau ketika dalam posisi di charge, maka Poco punya fitur andalan infrared blaster yang bisa membuat HP jadi remote universal. Jadi masing-masing HP punya kelebihan sendiri ya guys. Kesimpulannya kedua HP ini memang punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kalau emang dan apa alasannya. Terima kasih Anda nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.